Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassabi ajma'in amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita, dan kita bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan bahasa Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, semoga senantiasa sehat semua ya. Baik, pada pagi hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita yang selanjutnya. Yang minggu lalu saya sudah mengenalkan tentang karya tulis ilmiah, dan saya juga sudah berharap pada teman-teman untuk membagi kelompok karena akan ada tugas presentasi kelompok. Ya, baik, hari ini adalah materi selanjutnya tentang karya tulis ilmiah. Nah, materi karya tulis ilmiah yang berikutnya ini adalah tentang kalau kemarin kita membahas tentang dasar-dasar karya tulis ilmiah gitu ya. Bagaimana kita bisa membuat karya tulis ilmiah gitu ya. Nah, ini kita teruskan lagi gitu. Nah, karya ilmiah di sini adalah mengetengahkan masalah dalam bidang atau cabang ilmu tertentu. Seperti halnya Anda di sini ada yang dari prodi kesehatan, hukum, PAUD, teknik, dan lain sebagainya. Nah, tentu ini juga kalian harus bisa membuat karya tulis ilmiah atau meneliti sesuai dengan bidang Anda gitu ya. Jangan sampai Anda bidang hukum menganalisis tentang bidang kesehatan, nanti nggak nyambung gitu kan. Baik, kemudian mengetengahkan persoalan secara utuh, meliputi bagian pendahuluan, isi, dan bagian penutup. Objektif, tidak memihak pada seorang ataupun kelompok tertentu pastinya ya. Namanya karya tulis ilmiah di sini harus objektif ya, harus benar-benar objektif, artinya ya tidak memihak pada salah satu pihak gitu ya. Nah, pembahasan secara rasional, tidak emosional. Kemudian didukung data dan fakta pastinya ya. Namanya karya tulis ilmiah itu harus didukung dengan fakta gitu. Kemudian alur sistemik dan runtut. Kemudian yang dinamakan runtut itu seperti apa sih? Yang dinamakan runtut itu adalah ketika Anda menyusun karya ilmiah itu mulai dari judul, kemudian ada latar belakang ya, latar belakang masalah, adanya judul pun juga berawal dari latar belakang masalah ini, kemudian muncul sebuah judul, kemudian ada rumusan masalah, manfaat, tujuan, dan baru ada teori-teori pendukung gitu ya. Lalu ada pembahasan. Nah, ini runtut sekali, tidak bisa dibalik dulu. Oh, ini pembahasan di depan dulu aja, pendahuluannya di belakang aja. Ini nggak bisa juga gitu, karena memang pada dasarnya menyusun karya tulis ilmiah itu adalah mengajarkan kita untuk runtut dalam melakukan apapun itu gitu ya, harus sistematis juga begitu. Baik. Manfaat tulisan ilmiah yang pertama di sini adalah penulis terlatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Pastinya ya, mau nggak mau Anda kan harus baca berulang kali, ini kalimat efektif nggak ya gitu kan, dan bisa dipahami oleh pembaca atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian terlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai buku sumber, mengambil sarinya, mengembangkan ke tingkat pemikiran yang lebih matang pastinya. Namanya tadi sudah di dalam tinjauan pustaka saya bilang Anda harus memasukkan beberapa teori-teori yang terkait. Nah, ini tentunya Anda mau nggak mau harus baca, teman-teman. Nggak bisa Anda cuma ngawang. Yang namanya karya tulis ilmiah itu mau tidak mau harus membaca. Kemudian akan berkenalan dengan kegiatan perpustakaan. Mau nggak mau, Anda harus mencari buku di perpustakaan. Sekarang perpustakaan sudah nggak harus datang ke perpus lagi. Anda bisa mengakses dari internet. Ada e-perpus gitu ya, perpus online gitu. Dapat meningkatkan keterampilan mengorganisir dan menyajikan fakta secara jelas dan sistematis pastinya. Anda dari data satu ke data berikutnya tentunya ya harus sinkron gitu kan ya. Menyampaikan sesuatu ya nggak bisa kan asal menyampaikan tanpa adanya keterkaitan gitu ya antara tema, judul, dan topik bahasan Anda gitu. Jadi harus sinkron. Nggak bisa kok terus dipaksa-paksakan, biar ini Bu, biar tebel gitu kan, atau biar halamannya tambah banyak gitu, nggak bisa gitu. Ya nggak boleh seperti itu gitu ya. Oke. Memperoleh kepuasan intelektual, kemudian turut memperluaskan cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat. Baik,
Berikutnya, tujuan macam sikap ilmiah. Ingin tahu dengan selalu bertanya tentang berbagai hal, mengapa demikian, apa saja unsur-unsurnya gitu ya. Tentu meningkatkan kritis juga pada setiap mahasiswa, terbuka ya, selalu mendengarkan keterangan dan argumentasi dari orang lain, objektif pastinya, rela menghargai karya orang lain pastinya ya. Kita tidak bisa juga mengakui bahwa ini karyaku yang paling baik, nggak bisa juga gitu ya. Di atas kita pasti ada yang lebih baik lagi, ada yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi tidak boleh yang namanya kita menganggap bahwa karya kita ada yang paling bagus gitu. Oke, kemudian berani mempertahankan kebenaran. Kalau ini iya, kalau kebenaran di sini tentunya Anda harus mempertahankan ya, karena ini terkait dengan konsistensi Anda gitu. Jangan-jangan Anda mengatakan A di awal, di akhir ngomong B. Nah, ini nggak konsisten dong ya, karena mungkin fakta-fakta Anda lemah, data-data Anda lemah. Nah, ini menjadi pertanyaan tersendiri nanti bagi pendengar atau pembacanya. Menjangkau ke depan, futuristik, berpandangan jauh, mampu membuat hipotesis dan membuktikan, bahkan mampu menyusun teori buku. Nah, jadi harapannya dalam karya tulis ilmiah ini Anda bisa berpandangan jauh tentang penelitian yang Anda ambil ini. Kemudian mampu membuat suatu hipotesis. Hipotesis di sini apa sih sebenarnya ya? Kesimpulan sementaranya gitu kan. Kemudian dapat membuktikan, bahkan mampu menyusun teori baru gitu. Nah, kalau seperti ini jadinya begini, ini bisa menjadi sebuah teori baru gitu ya. Nah, ini dibutuhkan kepekaan dan dibutuhkan juga fakta dan data-data yang cukup lengkap. Kemudian kita perhatikan langkah penulisan ya, karya ilmiah. Di sini ada pilih topik, tentukan judul, outline, kumpulkan data, organisir ini ya, editing gitu ya. Nah, ini adalah tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam menyusun karya ilmiah gitu, yang mana kemarin saya sudah menyinggung. Ketika kita ingin memilih topik gitu kan, tentu kita juga tidak serta-merta milih topik apa ya yang enak kan, nggak juga begitu. Tetapi kembali lagi kepada apa yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang saat ini jadi trending topik, apa yang saat ini memang benar-benar membutuhkan sebuah perubahan gitu ya, atau solusi gitu ya. Nah, itu yang seharusnya pilihan topik yang Anda ambil gitu. Nah, kemudian tentukan judulnya. Kalau topiknya sudah ditentukan, maka berikutnya adalah judulnya. Nah, judul ini juga terkadang memang banyak mahasiswa yang masih bingung. Dalam menyusun judul itu paling tidak ada 14 kata ya. Bukan minimal, maksimal adalah 14 kata dalam judul itu gitu ya. Nggak boleh terlalu panjang juga dan nggak boleh juga ya terlalu pendek gitu. Namun judul di sini kalau topiknya sudah ditentukan, maka berikutnya adalah judulnya. Nah, judul ini juga terkadang memang banyak mahasiswa yang masih bingung. Dalam menyusun judul itu paling tidak ada 14 kata ya. Bukan minimal, maksimal adalah 14 kata dalam judul itu gitu ya. Nggak boleh terlalu panjang juga dan nggak boleh juga ya terlalu pendek gitu. Namun judul di sini bisa menunjukkan bahwa ini mau meneliti tentang apa sih gitu ya, menceritakan tentang apa, di mana, kapan, bagaimana, setidaknya itu terjawab dari judul itu. Atau paling tidak judul ini memang sudah benar-benar membuat orang menjadi lebih penasaran lagi ini untuk membahas apa sih pokok bahasan yang diangkat dalam penelitian ini, kok judulnya seperti ini gitu. Dan jangan sampai Anda antara judul dengan pembahasan nggak sinkron. Nah, itu malu-maluin diri Anda sendiri gitu. Tentu Anda juga harus mempertimbangkan judul dengan isi yang Anda masukkan. Outline di sini juga Anda harus memperhatikan bentuk, jenis karangan dengan metode penulisan. Ya, outline di sini ya tergantung template ya, maksudnya karya ilmiah di sini kan ada banyak ya. Anda mau ambil yang mana gitu kan, artikel jurnal, laporan, atau yang mana. Nah, itu menyesuaikan formatnya. Dan setiap kampus itu punya formatnya sendiri-sendiri atau yang disebut dengan gaya selingkung. Bukan gaya selingkuh ya, gaya selingkung. Gaya selingkung ini merupakan seperti
format yang dimiliki setiap universitas. Tentu universitas A dengan universitas B itu berbeda formatnya. Nggak bisa juga kita menyamakan, loh Bu, universitas sana itu template-nya kayak gini loh, formatnya kayak gini, kok di kampus kita kayak gini. Nah, itu nggak bisa kita membandingkan juga, nggak boleh gitu, karena memang setiap kampus punya aturan main sendiri, mereka punya ketentuan tersendiri gitu. Nah, kemudian kumpulkan data. Tentu Anda ketika sudah nemu judulnya dan sebagainya, tentu harus berikutnya teknik pengumpulan datanya. Anda mengumpulkan data dengan apa? Wawancara, kuesioner, angket, atau apa? Silahkan gitu ya, tentukan sesuai dengan kebutuhan Anda. Kemudian organisir data-data tadi dan buat sebuah paragraf dari data-data mentah yang telah Anda temukan. Kemudian editing, tentu Anda harus membaca ulang, melihat kaidahnya, ejaan, tanda bacanya, alineyanya, ya, paragrafnya, kalimat efektifnya, sudah besar gitu ya. Nah, pasti saya kadang-kadang masih harus ngomel-ngomel terkait ini gitu. Karena memang terkait dengan editing ini adalah kewajiban mahasiswa, bukan lagi kewajiban dosen untuk mengingatkan. Maka sekali lagi Anda harus mampu melakukan editing secara mandiri. Nah, di PowerPoint saya di sini sudah terlihat jelas ada pemilihan topik, masalah, pembatasan topik, penentuan judul, ya. Kemudian di sini juga saya sudah memberikan satu clue gitu ya. Kalau mau mencari judul itu Anda bisa melihat masalahnya apa gitu kan. Nah, ini saya ambil contoh di keteknikan gitu ya. Industri metanol, kekuatan tarik rendah, korosi permukaan, harga BBM, nilai kalor bakar, bom, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dijadikan sebuah tema besar yang kemudian lebih dikerucutkan lagi menjadi sebuah topik dan judul Anda. Kemudian mengapa di sini mungkin harus kita menanyakan tentang penelitian kita, mengapa gitu ya. Nah, Anda perlu merumuskan tentang itu, karena nanti berkaitan dengan metode penelitian Anda. Ini berupa kualitatif kah, pengembangan kah, atau apa gitu kan ya. Nah, di sini bentuk judul itu juga harus berkaitan dengan bukan harus berkaitan, tapi harus berbentuk frasa ya. Dan kata yang digunakan juga perhatikan gitu. Kalau namanya meningkatkan gitu ya, meningkatkan kemampuan bla 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 bla. Nah, itu juga diperhatikan. Intinya kata-kata yang di dalam judul juga harus Anda perhatikan. Tidak serta-merta Anda membuat judul tanpa memperhatikan maknanya. Judul harus dalam bentuk frasa, dapat pula berupa kata kerja asal bukan merupakan kalimat gitu ya. Contohnya di sini adalah pengembangan industri metanol atau upaya mengembangkan industri metanol. Kemudian ada manfaat penggunaan bioil atau manfaat penggunaan bioil, memanfaatkan penggunaan bioil ya, dan lain sebagainya. Di mana? Di Pulau Bunyu, di Semarang, di Bali, atau di mana? Nah, siapa yang memanfaatkan? Nah, atau untuk apa gitu ya. Kemudian pembatasan dan penjelasan dan pemberian judul, anak judul ya. Antara judul dan anak judul dipisahkan dengan tanda atau manfaat penggunaan bioil, memanfaatkan penggunaan bioil ya, dan lain sebagainya. Di mana? Di Pulau Bunyu, di Semarang, di Bali, atau di mana? Nah, siapa yang memanfaatkan? Nah, atau untuk apa gitu ya. Kemudian pembatasan dan penjelasan dan pemberian judul, anak judul ya. Antara judul dan anak judul dipisahkan dengan tanda titik 2. Biasanya kalau judulnya terlalu panjang gitu ya, dan ada anak judulnya. Pembatasan topik menurut tempat, menurut waktu ya, hubungan sebab akibat, ruang lingkup ya, pengaruh siaran televisi, objek material dan objek formal ya, tema, kemudian topik dan tujuan, struktur karya ilmiah juga di sini. Struktur utama KTI di sini ada pendahuluan, isi, penutup, dan referensi atau sumber.
Kemudian ada strukturnya di sini sudah jelas. Anda nanti bisa membaca lebih detail ya dari salindia yang telah saya buat ini, dan saya berharap ketika Anda sudah membaca salindia ini, Anda memiliki banyak pertanyaan gitu ya, dan boleh bertanya di WhatsApp group. Baik teman-teman, itu tentang materi kita hari ini, dan saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa setiap minggunya saya berharap kelompok-kelompok yang telah kita bagi itu tetap presentasi sesuai dengan tupoksi, tugas pokoknya gitu ya. Dan saya ingin memastikan juga bahwa akhir semester ini Anda ada tugas individu ya. Tugas individunya adalah menyusun karya tulis ilmiah. Semua mahasiswa, setiap individu. Itu memang sudah saya sampaikan dari awal bahwa mata kuliah Bahasa Indonesia ini nanti luarannya adalah karya tulis ilmiah. Maka teman-teman semuanya paling tidak harus mulai ada gambaran nih. Nanti saya untuk mengumpulkan tugas akhir, saya mau membuat judul apa, karya tulis ilmiah apa, di mana, kapan, dan bagaimana, serta seperti apa. Anda bisa atau mulai mengerjakannya pun boleh gitu ya, dan boleh bertanya juga di grup WhatsApp. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Dan apabila Anda mengalami kebingungan, boleh bertanya di grup WhatsApp, karena grup WhatsApp itu kita gunakan untuk berdiskusi. Terima kasih. Akhiru kalam billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.